Jadi supaya terdengar koneksinya supaya lebih agak stabil, saya izin off cam ya. Jadi saya tidak menampilkan video, tapi mudah-mudahan suaranya terdengar dengan jelas. Gitu ya? Iya, Bu. Baik, Ibu. Ibu. Baik, Bu. Oke. Pagi ini perkuliahannya kita lanjutkan mengenai hak asasi manusia. Tetapi sebelumnya saya sampaikan bahwa ada tugas infografis ya kalian. Batas waktunya sampai tanggal 26 September, jamnya jam 10 malam. Nah, sekali lagi saya sampaikan supaya upload dokumennya sebelum batas waktu berakhir. Kalau bisa sehari sebelumnya atau pagi-pagi gitu ya, karena mungkin nanti kalau in the last minute gitu ya, mungkin malam-malam itu akan banyak sekali yang upload tugas. Karena ini semua kelas PPKN dan ya semua kelas mata kuliah pendidikan Pancasila sama kewarganegaraan. Infografisnya jadi kalian membuat dua ya, kewarganegaraan dan Pancasila. Kemudian filing name-nya jangan sampai salah, ikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian uploadnya juga jangan sampai salah file ya, karena nanti kalau salah file mental kemana-mana susah nyarinya. Jadi nanti diperhatikan sekali penamaan filenya sama upload dokumennya. Kewarganegaraan di kewarganegaraan, Pancasila di Pancasila, jangan sampai ketukar. Walaupun kalau misalnya dia masuknya ke kelas yang benar gitu ya, masuk sama di MAB gitu ya, itu mungkin masih akan bisa terkoreksi sama saya. Tapi kalau misalnya nanti jatuhnya kelempar ke kelas lain, nanti agak sulit seperti itu. Nah, kemudian itu tugas infografis. Kedua itu ada tugas pendalaman materi Pancasila. Nah, nanti saya belum lihat nih, sudah ada yang mengerjakan atau belum. Kalau nggak salah batas waktunya juga hari ini. Jadi nanti setelah kuliah kewarganegaraan, kalian seperti biasa menjawab diskusi kewarganegaraan, kemudian menjawab juga pendalaman materi. Nah, untuk pendalaman materi Pancasila, kalian tidak perlu menanggapi pendapat teman kalian. Jadi kalian membuat atau menjawab pertanyaannya saja. Seperti itu. Ketentuannya masih sama, 250 kata, kemudian sumber referensinya juga tetap 3. Gitu ya. Perbedaannya tidak perlu membuat tanggapan terhadap pendapat teman kalian dan tidak perlu memberi penilaian. Seperti itu. Sampai sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas-tugas? Cukup jelas ya? Nah, sekarang lanjut ke materi hak asasi manusia. Ini bahannya juga sudah saya upload di Evieta. Jadi nanti bisa dibaca untuk menjawab pertanyaan Evieta, kewarganegaraan. Nah, mengenai hak asasi manusia, pengertiannya itu sendiri hak asasi manusia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia. Jadi ini merupakan hak yang melekat pada diri manusia, gitu ya, sebagai makhluk ciptaannya. Kemudian perangkat perundang-undangan hak asasi manusia di Indonesia itu mulai diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini merupakan aturan pelaksananya ya dari konstitusi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ini merupakan dasar dari keberadaan pengadilan HAM di Indonesia. Walaupun kemudian pengadilan HAM itu sifatnya tidak permanen, tetapi kasuistis, artinya dibentuk jika ada pelanggaran yang sudah ditetapkan dari Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jadi artinya nanti kita bahas kemudian bahwa artinya ini perlu ada penyidikan dari Komnas HAM dan kemudian mereka menetapkan bahwa ini adalah suatu pelanggaran HAM.
baru kemudian dibuat pengadilan HAM-nya. Maksudnya diadili di pengadilan HAM. Karena pengadilan HAM itu tidak bisa disamakan dengan pengadilan umum biasa. Hakimnya juga hakim yang mengetahui atau mempunyai latar belakang mengenai HAM gitu ya. Dia sudah mendapat sertifikat HAM baru kemudian bisa mengadili masalah HAM. Mengapa dibuat khusus? Karena jenisnya kejahatannya itu berbeda dengan kejahatan biasa. Kemudian juga pelakunya gitu ya. Umumnya bukan hanya pelaku masyarakat umum, tetapi memang ada sesuatu hal yang perlu dibuktikan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat apa ya istilahnya bukan sistematis juga, tetapi memang ini diperlakukannya bukan karena kejahatan pribadi individu dengan individu, tetapi mungkin lebih kepada kelompok orang, misalnya seperti itu. Nah kemudian aturan lainnya juga yang terkait dengan HAM itu antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat tahun 1984. Jadi ini konvensi internasional gitu yang baru diratifikasi Indonesia, pemerintah Indonesia pada tahun 98 tentang penyiksaan dan perlakuan penghukuman yang lain. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979. Jadi konvensinya, konvensi PBB-nya itu sudah ada sejak tahun 1979, akan tetapi pemerintah Indonesia baru meratifikasinya pada tahun 94 gitu ya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 99 tentang ratifikasi konvensi internasional penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial tahun 1965. Nah, ini sekali lagi juga sudah ada konvensinya tahun 65, tapi Indonesia telah baru meratifikasinya tahun 99. Ini khususnya sejak peristiwa sesaat setelah tragedi Mei ya, atau enggak setelah reformasi tahun 97 itu ada istilahnya ada apa ya kejadian atau peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita etnis tertentu gitu ya, etnis Tionghoa waktu itu. Kemudian ini dipaksakan untuk kemudian diberlakukan atau diratifikasi konvensi ini sehingga pemerintah bukan saja kemudian mengutuk tindakan tersebut, tetapi juga mengimplementasikannya dengan cara apa ya pemerintah ini kemudian memberikan perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk diskriminasi terhadap rasial. Jadi tidak boleh gitu ya ada perbuatan yang mendiskriminasi ras tertentu. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya 1966 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Nah, ratifikasi konvensi-konvensi ini memang sebetulnya baru aktif diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sejak era reformasi. Bukan artinya sebelumnya itu tidak ada penghargaan HAM di Indonesia, ada, tetapi memang terkait dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PBB, Indonesia belum ratifikasinya. Tetapi aturan mengenai penghargaan atau perlindungan terhadap HAM itu sebetulnya sudah ada, sudah tercantum di dalam konstitusi, hanya saja mungkin implementasinya belum seperti apa yang diharapkan, sehingga desakan untuk meratifikasi beberapa konvensi yang berhubungan dengan penegakan HAM itu dilakukan setelah era reformasi tahun 97-98 seperti itu. Nah, sejarah pelanggaran HAM, sejarah perkembangan HAM sebetulnya tidak saja hanya dari dunia barat gitu ya, tetapi jauh sebelum itu gitu ya sudah ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh baik nabi gitu ya, baik filsuf yang menjadi dasar kemudian pada masa modern untuk penegakan HAM. Misalnya saja Nabi Musa pada tahun 6000 sebelum Masehi sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, ini kemudian
di masa-masa yang akan datang setelahnya itu semua jenis perbudakan itu kemudian dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM, gitu ya. Nah, kemudian Code of Hammurabi 2000 sebelum Masehi juga merupakan dasar di penegakan HAM, khususnya terkait dengan keadilan bagi warga negara, gitu ya. Kalau sekarang kita sudah umum sekali bahwa setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban. Tetapi tonggak sejarahnya itu ketika Code of Hammurabi tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, Socrates, Plato, Aristoteles ini juga sudah mengkritik gitu ya pemerintahan yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita dan kebijaksanaan. Jadi yang diperjuangkan itu adalah hak warga negara Athena. Kenapa pada saat itu warga negara itu perlu diberikan perlindungan HAM karena memang sejarahnya kan penguasa itu kekuasaannya sangat mutlak, sangat absolut gitu ya. Sehingga pemikiran-pemikiran mengenai perlindungan HAM, penegakan HAM gitu terkait bukan HAM secara khusus tetapi lebih kepada hak warga negara gitu ya, itu yang awalnya kemudian diperjuangkan dan terus berkembang sampai sekarang ini. Jadi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba terkait dengan penegakan HAM, tetapi memang sejarahnya itu sangat panjang sekali seperti itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad tahun 600 Masehi juga sudah melakukan suatu perlindungan tentang hak wanita, hak perempuan. Jadi kalau misalnya tadi konvensi PBB itu baru ada perlindungan tentang wanita itu tahun 69, gitu justru Nabi Muhammad sudah melakukannya pada tahun 600 Masehi. Kemudian Madinah Charter abad kelima. Nah, ini Madinah Charter ini lebih kepada kebebasan beribadah karena sejarahnya waktu itu Madinah yang merupakan bukan kota muslim ya, tetapi dikuasai oleh Nabi Muhammad. Nah, itu ada kekhawatiran bahwa warga Madinah itu diharuskan untuk memeluk agama Islam. Tetapi kan Nabi Muhammad tidak melakukan hal tersebut, tetapi justru memberikan kebebasan kepada warga Madinah untuk tetap beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi tidak ada pemaksaan terhadap keyakinan yang sama dengan penguasa. Nah, itu yang kemudian juga menjadikan dasar terkait dengan kebebasan beragama di dunia sekarang pada saat ini, gitu ya. Kemudian setelah mulai berkembangnya, gitu ya, ini Magna Carta tahun 1215 ini di Inggris, gitu ya, awalnya ketika para bangsawan itu menuntut, gitu ya, raja itu untuk memberikan sedikit kewenangannya atau memberikan batasan kepada raja sehingga kedudukan raja itu tidak semutlak itu, tidak seabsolut itu, gitu ya. Tapi memang menjadi kritikan, gitu ya. Kenapa hanya kaum bangsawan? Tetapi memang itu kan suatu prosesnya ya. Tidak bisa langsung kemudian rakyat itu menuntut persamaan haknya kepada bangsawan ataupun raja. Tetapi kalau posisi raja dengan bangsawan itu kan memang agak sedikit posisinya agak sedikit di bawahnya, gitu ya. Jadi persamaan itulah, bukan persamaan sebetulnya, tetapi lebih membatasi kewenangan raja, gitu ya. Jadi raja itu menurut mereka kalau misalnya melakukan pelanggaran hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, gitu ya. Nah, ini suatu bentuk pembatasan dari kewenangan raja. Artinya raja itu juga bisa dimintakan pertanggungjawabannya jika memang terbukti melanggar hukum. Bukan raja itu seseorang yang tidak bisa dihukum sama sekali atau seorang yang tidak punya kesalahan sama sekali. Nah, ini Magna Carta. Ini awal dari pembentukan hak asasi manusia pada zaman modern, gitu ya. Nah, setelah Magna Carta ini juga ada Bill of Rights tahun 1689. Nah, setelah tadi posisi raja dan bangsawan itu kewenangannya itu dibatasi, kemudian Bill of Rights itu terkait dengan kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. Jadi anggota parlemen itu tidak hanya dipilih oleh bangsawan saja, tetapi juga masyarakat umum itu diberikan kebebasan atau diberikan hak untuk memilih anggotanya. Nah, kemudian berkembanglah kepada kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kemudian terkait dengan penarikan pajak dan pembentukan tentara seizin parlemen,
Nah, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, kemudian parlemen itu berhak mengubah keputusan raja. Nah, ini sekali lagi, jadi bukan lagi raja versus bangsawan, tetapi lebih ke raja versus parlemen, di mana parlemen itu tidak hanya terdiri dari kaum bangsawan, tetapi adalah orang-orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat. Nah, kemudian ada The American Declaration of Independence tahun 1776. Nah, menurut mereka ini, menurut deklarasi kemerdekaannya Amerika ini, bahwa semua orang itu diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan hak-hak yang tidak dapat dicabut daripadanya, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan, atau life, liberty, and pursuit of happiness. Jadi ini adalah hak dasar dari setiap manusia, gitu ya. Makanya kemudian kenapa di Amerika itu hak pribadi itu adalah hak yang paling dijunjung tinggi oleh mereka, seperti itu. Kemudian Declaration Destroy El Home at Détruisons tahun 1789, ini adalah di Prancis, gitu ya, yang berawal dari revolusi Prancis, di mana mereka menginginkan liberty, égalité sama fraternité, bahwa setiap hak asasi itu merupakan hak alamiah sesuai kodrat manusia dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada azas praduga dan tak bersalah. Jadi orang itu tidak boleh kemudian ditangkap dan ditahan tanpa ada proses hukum yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah, gitu ya. Jadi tidak boleh itu seseorang bisa ditangkap seperti itu, ditangkap semenang-menang, gitu ya, tanpa bisa disebutkan dulu dia melakukan kesalahan apa. Kemudian kalau sekarang kan ada prosesnya, orang tuh ditahan dan ditangkap, itu kan pasti akan ditanya, saya kenapa, apa pelanggaran hukum yang saya buat, kemudian ada buktinya atau tidak. Jadi tidak serta-merta, kecuali ketangkap tangan ya. Kalau ketangkap tangan ya bisa langsung ditangkap, bisa langsung ditahan. Tetapi kalau belum, nah si penyidik itu harus membawa bukti dulu, gitu ya, dan harus ada seizin. Kalau di Indonesia itu harus ada seizin ketua pengadilan, kemudian disampaikan suratnya itu juga tidak langsung dibawa kepada yang bersangkutan, tetapi disampaikan kepada ketua RT setempat. Gitu. Jadi itu prosesnya. Jadi orang tidak bisa ditangkap di tengah jalan seperti itu tanpa misalnya ada buktinya. Seperti itu. Nah, kemudian freedom of expression, freedom of religion, and the right of property ini juga hak yang kemudian merupakan hak yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Perancis, gitu ya. Hak expression itu hak kebebasan, kemudian hak religion, beragama, dan hak milik. Ya, hak milik ini penting sekali. Jadi properti orang itu tidak bisa serta-merta dirampas itu langsung diakui. Jadi orang yang sudah memiliki hak milik itu dia punya hak hak terlebih dahulu atau hak yang diutamakan, gitu ya. Jadi orang itu harus dilindungi hak miliknya, tidak bisa sewenang-wenang diambil baik atas nama pemerintah maupun penguasa. Salah satu contoh misalnya kayak ganti rugi terhadap hak tanah, hak tanah seseorang, gitu ya. Jadi walaupun tanah tersebut dipakai akan dipergunakan untuk jalan, gitu ya, pembangunan jalan, tetapi pemerintah harus membayar ganti rugi, gitu ya. Itu salah satu bentuk penghargaan terhadap hak milik. Nah, ganti ruginya ini juga bukan ditetapkan semenang-menang oleh pemerintah, tetapi juga ada dasar perhitungannya. Jadi kalau dulu mungkin ya prakteknya, gitu ya, dianggap bahwa seluruh bumi dan kekayaan alam di dalamnya itu adalah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk semakmurnya rakyat misalnya. Nah, itu menjadi pembenaran bahwa istilahnya kalau tanah itu mau dipakai untuk pembangunan pemerintah bisa diambil bisa diambil seenaknya misalnya oleh pemerintah tanpa ada penggantian rugi. Tetapi zaman sekarang udah tidak bisa lagi seperti itu. Itu bahkan kadang ada beberapa yang justru mandek pembangunannya karena tadi ketidakrelaan warga untuk menyerahkan sebagian miliknya walaupun sudah mendapatkan ganti rugi. Tetapi ada proses hukumnya, gitu ya. Nanti uangnya itu tetap diberikan ke pengadilan sehingga nanti pengadilan yang akan menyerahkan kepada masyarakat, misalnya seperti itu. Itu satu proses yang
di suatu proses tentang penghargaan tentang hak milik, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan For Freedom tahun 1941, Franklin D. Roosevelt ini pada tanggal 6 Januari 1941 gitu ya, menyatakan bahwa freedom of speech and expression, freedom of religion, freedom from want, sama freedom from fear juga merupakan hak asasi manusia yang perlu dilindungi, gitu ya. Kemudian Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 ini ditetapkan di PBB tanggal 10 Desember 1948 yang merupakan a common standard of achievement for all people and all nation. Artinya perlindungan HAM yang paling mendasar lah bagi seluruh manusia dan seluruh bangsa. Jadi yaitu sekalian orang itu dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Jadi tidak ada boleh lagi orang itu milik orang lain, gitu ya, kayak perbudakan, gitu ya. Itu udah tidak ada lagi karena perbudakan itu adalah bentuk pelanggaran paling prinsip ya mengenai kemerdekaan sama martabat manusia, gitu ya. Seolah-olah kok manusia milik manusia yang lainnya, itu yang tidak boleh. Gitu, karena pada prosesnya, pada hakikatnya manusia itu dilahirkan sama seperti itu. Jadi ketika kebetulan dia lahirnya sebagai anaknya raja, nah itu yang kemudian berbeda. Tetapi gitu ya, kewenangan raja itu pun tidak bisa menghilangkan hak yang paling mendasar terkait dengan hak asasi manusia. Terkait dengan hak hidup misalnya, raja itu tidak bisa kemudian mengambil nyawa manusia seperti itu. Walaupun sekarang kan bukan tren ya, sekarang kan ke arahnya itu bahwa penghukuman mati itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena manusia itu diberikan hak hidup sama Tuhan, jadi tidak boleh kemudian manusia mengambil hak tersebut seperti itu. Walaupun kemudian ada aturan terkait dengan hukuman mati, tetapi banyak hakim, banyak penegak hukum yang kemudian melakukannya tidak langsung segera, gitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM itu pertama dia tidak diberikan, kemudian dia tidak dibeli ataupun diwarisi. HAM itu merupakan bagian dari setiap manusia. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang asal-usul, suku bangsa, jenis kelamin, dan lain-lain. HAM itu tidak dapat dilanggar, tidak ada yang berhak untuk membatasi atau melanggar HAM orang lain. Ini prinsipnya, ini ciri-cirinya. Walaupun kemudian dalam prakteknya masih saja ada pelanggaran HAM, gitu ya, pelanggaran hak asasi manusia, gitu ya, terhadap seseorang yang dilakukan baik seorang, kelompok orang maupun atas nama pemerintah atau atas nama apapun seperti itu ya, masih banyak terjadi sampai saat ini walaupun semuanya sudah sepakat terkait dengan hak asasi manusia. Nah, mungkin nanti di dalam tugas diskusi Evietanya akan ditanyakan mengenai mengapa kemudian penegakan HAM di dunia barat dan di dunia timur ini memiliki persepsi yang sedikit berbeda sehingga penegakannya pun menjadi berbeda antara barat dengan timur. Nah, itu nanti menjadi bahan diskusi kalian di Evieta. Kemudian terkait dengan hakikat HAM, HAM merupakan upaya menjaga eksistensi manusia melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Artinya HAM ini adalah menjaga keberadaan manusia untuk tetap berlangsung. Kalau HAM kemudian kalau ada pelanggaran HAM terhadap individu ataupun sekelompok orang, gitu ya. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai degradasi atau penurunan standar, gitu ya, dari hakikat manusia itu sendiri. Nah, kemudian hakikat yang kedua adalah upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan negara. Artinya, ini tidak bisa diserahkan semata-mata hanya menjadi kewajiban pemerintah saja atau negara saja, tetapi juga harus ada turut campur, turut serta, atau partisipasi dari setiap individu.
gitu ya. Percuma kalau misalnya ada aturannya gitu ya, ada penegakannya, tetapi masyarakatnya tidak aware atau masyarakatnya tidak peduli. Atau enggak sebaliknya, masyarakatnya peduli tetapi pemerintahnya tidak membuat aturan, tidak mendukung kebijakan HAM, tidak juga melakukan penegakan HAM sesuai dengan yang ditentukan. Ini juga tidak akan berjalan. Makanya harus ada antara kesemuanya itu ya, untuk melaksanakan, untuk menghormati, untuk melindungi dan menjunjung HAM. Gitu. Jadi tidak bisa hanya semata-mata menjadi tugas pemerintah saja atau kita menuntut pemerintah saja untuk melakukan hal tersebut. Tapi harus ada partisipasi dan harus ada turut serta masyarakat terkait dengan perlindungan penghormatan dan perlindungan serta penjunjungan terhadap HAM ini. Nah, bentuk-bentuk HAM sebagaimana yang diatur di dalam deklarasi DUHAM, kemudian juga diatur di dalam konstitusi dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, kalau di dalam DUHAM, Declaration Universal of Human Rights, gitu ya, ada hak hak legal, sipil dan politik, dan juga ada hak ekonomi sosial budaya, gitu ya, kalau di dalam DUHAM. Nah, ini macam-macamnya, jenis-jenisnya gitu ya, sudah disebutkan dengan detail sekali. Kemudian begitupun di Indonesia, kalau kita melihat di dalam konstitusi gitu ya, hak kebebasan mengeluarkan pendapat itu sudah ada sebelum di amandemen gitu ya, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang sebelum di amandemen maupun setelah di amandemen, aturan mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat itu sudah ada gitu ya. Kemudian kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, ini di pasal 27 gitu ya. Ini sudah diatur juga sebetulnya. Walaupun tidak disebutkan, artinya kita tuh menginterpretasikan bahwa ketentuan pasal 28 tentang 28 tentang kebebasan berpendapat, 27 tentang kedudukan yang sama, 29 tentang kebebasan beragama. Nah, itu kan sebetulnya sudah diatur di dalam konstitusi. Nah, kemudian selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 39 ini lebih lengkap lagi gitu ya. Ada banyak sekali hak yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 39. Tetapi setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen tahun 2002, 2003 dan 2004, ada di dalam pasal 28 ABC-nya itu penambahannya itu adalah terkait dengan ini. Hak asasi manusia. Jadi kalau kita melihat nih yang disebutkan di dalam Undang-Undang 39 sama di dalam konstitusi itu hampir sama. Jadi Undang-Undang 39 itu lebih detail, tetapi penyebutan tentang hak hidup, hak berkeluarga itu ada di dalam Undang-Undang Dasar juga setelah amandemen. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM ini ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, disebutkan di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM bahwa Pengadilan HAM ini bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat, termasuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar wilayah Indonesia oleh warga negara Indonesia. Artinya, Pengadilan HAM sebagaimana diatur di Undang-Undang 26 tahun 2000 itu hanya untuk pelanggaran HAM yang berat. Nah, pelanggaran HAM yang berat itu nanti disebutkan setelahnya. Jadi artinya kalau misalnya kalian bilang, Bu, ini kan merupakan pelanggaran HAM, misalnya tadi pembunuhan, pengambilan nyawa seseorang pun sudah termasuk pelanggaran HAM. Ya, tetapi itu tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat sehingga diadilinya di pengadilan khusus HAM. Enggak ya. Jadi kayak misalnya pembunuhan individu oleh individu gitu ya, tetap diperiksanya di pengadilan umum. Tetapi misalnya kalau ada pembunuhan seseorang tetapi yang dilakukannya baik oleh seseorang ataupun kelompok orang, tetapi ada motif lain selain pembunuhan, misalnya kayak pembunuhan Munir gitu ya. Kematian Munir itu kan banyak diduga itu sebagai suatu pelanggaran HAM. Nah, ini bisa masuk pelanggaran HAM berat jika memang Komnas HAM menyatakan ini adalah suatu pelanggaran HAM berat. Kenapa Komnas HAM? Karena memang yang mempunyai kewenangan untuk menyelidiki dan menyelidiki terkait dengan pelanggaran HAM dia nih.
yang bisa menetapkan. Jadi bukan oleh polisi maupun kejaksaan. Kalau polisi dan kejaksaan yang memeriksa perkara tersebut, maka dia masuknya ke pidana umum. Tetapi kalau misalnya Komnas HAM, jadi kan awalnya ada laporan atau ada dugaan peristiwa gitu ya, Komnas HAM bisa tuh terlibat. Nah, kemudian dia menetapkan apakah ini suatu pelanggaran HAM atau HAM berat atau bukan. Karena nanti ada kriterianya gitu ya, ada syarat-syaratnya ini suatu pelanggaran HAM berat atau bukan. Kalau ini masuk pelanggaran HAM berat, maka dia bisa memberikan rekomendasi untuk kemudian dibuat atau dibentuk pengadilan HAM. Nah, yang termasuk pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara. Jadi pelakunya itu bisa seseorang atau kelompok ataupun aparat negara, gitu ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, ini juga masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang bisa kemudian diadili di pengadilan HAM. Jadi ini misalnya perbuatan terhadap seorang yang dilakukan oleh baik individu maupun kelompok atau aparat negara yang apabila gitu ya prosesnya dilakukan menurut peradilan umum biasa itu tidak dapat motifnya atau tidak dapat terungkap, maka bisa saja dibentuk pengadilan HAM. Nah, ini tergantung bagaimana Komnas HAM melihat hal tersebut gitu ya. Jadi nggak mungkin polisi atau jaksa yang kemudian mengusulkan untuk pembentukan pengadilan HAM. Tidak bisa, harus dari Komnas HAM. Jadi misalnya Komnas HAM tuh melihat kasus yang lagi rame gitu ya, tentang kalian kalau mengikuti berita atau tidak gitu ya, kasus misalnya KPI itu anggota KPI yang dilakukan yang diduga dilecehkan misalnya, kan dia sempat melaporkan ke Komnas HAM gitu ya. Kalau misalnya Komnas HAM melihat bahwa kasus ini bisa jadi pelanggaran HAM, maka bisa saja Komnas HAM yang menyelidiki dan merekomendasikannya, karena bisa dilihat ini korbannya orang biasa, pekerja biasa melawan suatu kelompok orang yang entah dilindungi atau tidak, sehingga kalau ini diproses melalui peradilan biasa atau dilakukan dengan cara tindak pidana biasa, itu ya, ini tidak akan mendapatkan penyelesaian. Artinya korban ini tidak mendapatkan keadilan, gitu ya. Tetapi ini kan kembali lagi, apakah kalau misalnya sampai Komnas HAM merekomendasikan pengadilan HAM, kan ini lembaga negara gitu ya, komisi, bukan lembaga, maksudnya ini adalah instansi pemerintah. Ini akan mencoreng kinerja pemerintah kalau misalnya sampai sampai Komnas HAM harus merekomendasikan pengadilan HAM. Jadi mungkin saja bisa dilakukan secara di luar proses, di luar prosedur, sehingga baik korban itu mendapatkan keadilan terhadap peristiwa yang terjadi terhadap dirinya. Nah, itu terkait dengan pelanggaran HAM. Jadi tidak semuanya harus ke pengadilan HAM, tetapi bagaimana Komnas HAM merekomendasikan terkait dengan kejahatan tersebut. Nah, kemudian ini pelanggaran HAM berat. Jadi kalau pelanggaran HAM berat itu ada kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, terhadap kejahatan pelanggaran HAM ini, dia berlaku azas retroaktif. Artinya dia bisa mundur ke belakang walaupun kemudian peristiwanya sudah lama terjadi, gitu ya. Jadi misalnya pada saat itu belum ada aturan HAM, tetapi kalau dilihat dari sudut pandang masa ke sekarang itu merupakan suatu pelanggaran HAM berat, maka bisa saja kemudian peristiwa tersebut diperiksa kembali, diselidiki kembali, dan ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Misalnya kasus Trisakti, misalnya, atau kasus 65, atau kasus apa gitu ya, yang dianggap peristiwa-peristiwa itu terjadi suatu pelanggaran HAM berat, baik melalui genosida ataupun melalui kejahatan kemanusiaan. Nah, apa perbedaan keduanya gitu ya, antara genosida sama kejahatan kemanusiaan? Kalau genosida itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras,
atau kelompok etnis dan kelompok agama. Jadi kalau genosida itu sudah jelas yang diserang itu adalah ras tertentu, bangsa tertentu, etnis tertentu, atau agama tertentu. Jadi bisa saja misalnya yang lagi ramai misalnya agama Ahmadiyah gitu ya. Ahmadiyah itu kan mungkin saja pemeluk agamanya itu dari ras yang berbeda-beda, tetapi mereka keyakinan terhadap Ahmadiyahnya sama gitu kan. Nah, ada penyerangan terhadap pemeluk agama Ahmadiyah itu bisa dianggap sebagai suatu kejahatan genosida karena tujuannya itu kalau genosida dia mau menghilangkan kelompok orang itu gitu ya, mau menghilangkan agama misalnya pemeluk agama Ahmadiyah itu. Kalau misalnya ras misalnya dia mau menghilangkan ras tertentu atau etnis tertentu atau kelompok bangsa tertentu. Kalau genosida itu seperti itu, dia punya kecenderungan terhadap kelompok tertentu. Nah, ini tindakannya itu baik pembunuhan, baik penderitaan gitu ya, penderitaan fisik maupun mental gitu ya, atau memindahkan paksa anak-anak mereka gitu ya untuk diadopsi atau diambil untuk terpisah dari kelompoknya. Nah, itu bentuk kejahatan genosida. Berbeda dengan kejahatan kemanusiaan. Kalau kejahatan kemanusiaan latar belakangnya ini bukan karena kelompok etnis, ras atau agama, tetapi lebih kepada kelompok sipil, gitu ya, berhadapan dengan kelompok bersenjata. Nah, kelompok bersenjata ini bisa saja kelompok-kelompok yang memiliki akses kepada senjata tadi, gitu ya. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan ini kelompok sipil yang tujuannya itu misalnya untuk penguasaan gitu ya. Nah, bisa dilakukan melalui pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan. Nah, ini bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi suku bangsanya, etnisnya, rasnya, agamanya mungkin berbeda-beda, tetapi terjadi kepada kelompok orang gitu ya di suatu wilayah tertentu yang tadi mereka itu adalah kelompok-kelompok sipil, artinya mereka tidak memiliki senjata seperti itu. Kalau misalnya sesama kelompok bersenjata itu kan jadinya perang. Nanti kalau hukum perang itu beda lagi, kejahatan perang itu beda lagi. Tadi jadi membedakan genosida itu terhadap kelompok dengan latar belakang ras, latar belakang agama, latar belakang etnis atau latar belakang agama tertentu. Kalau kejahatan terhadap kemanusiaan ini terhadap kelompok sipil yang tidak bersenjata. Nah, ada tadi kejahatan terhadap kejahatan perang. Nah, ini dalam kondisi perang gitu ya. Kondisi perang boleh dua-duanya gitu ya sama-sama dilindungi oleh kelompok bersenjata. Tetapi kan dalam aturan hukum perang juga ada aturan mainnya. Misalnya simbol-simbol kayak bendera putih itu untuk menyatakan menyerah gitu ya. Jadi kalau misalnya satu kelompok sudah mengibarkan bendera putih ya dia tidak boleh lagi diserang karena dia dianggap sudah melakukan penyerahan. Jadi dia ditangkap saja gitu ya. Ditangkapnya juga tidak kemudian diperlakukannya di luar batas kemanusiaan itu juga tidak boleh. Dia tetap diperlakukan sebagai tawanan perang. Karena tawanan perang juga tadi masih memiliki hak-hak sebagai manusia. Jadi tidak boleh kemudian dia diberikan penghukuman di luar batas kemanusiaan gitu ya. Kemudian dia direndahkan martabatnya, itu juga tidak boleh. Jadi seorang tawanan perang pun harus diperlakukan selayaknya manusia gitu ya. Kalau misalnya kebutuhannya adalah untuk mengungkapkan kelompok-kelompoknya atau ya kalau dia sudah menyerah mau diapain lagi, kenapa harus disiksa lagi gitu kan. Nah, itu makanya kejahatan perang itu seperti itu, jadi tidak boleh. Atau enggak dia kemudian menggunakan senjata pemusnah yang tadinya digunakan untuk menaklukkan kelompok tertentu tetapi kemudian menimbulkan efek ke kelompok masyarakat yang lain. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi hukum perang itu ada aturan mainnya, gitu ya. Kayak misalnya simbol palang merah, Red Cross, itu siapapun di dalamnya, gitu ya. Kalau ada panji-panji itu dianggap dia sebagai korban, dia dalam misi kemanusiaan, dia tidak boleh diserang. Nah, hal-hal yang seperti itu, gitu ya,
juga harus diperhatikan dalam berperang. Jadi tidak ada gitu ya kemudian mentang-mentang perang apapun boleh dilakukan, tidak seperti itu aturannya. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan HAM di Indonesia. Jadi perkembangan HAM di Indonesia itu dimulai pada periode 1908 sampai 1945. Nah, ini adalah masa-masa di mana Indonesia belum merdeka ya, 1908 sampai 1945. Nah, periode ini adalah periode perkembangan HAM-nya itu dapat dilihat dari pemikiran berbagai organisasi pergerakan. Jadi pada saat itu sudah banyak organisasi pergerakan, Budi Utomo, kemudian Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, ini sudah banyak dibentuk, kemudian kegiatannya, aktivitasnya itu adalah dilakukan memperjuangkan gitu ya kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Kemudian kalau Perhimpunan Indonesia, dia pemikirannya adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Kalau Sarekat Islam, pemikirannya adalah hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Padahal waktu itu belum ada bangsa Indonesia, tetapi organisasi kemasyarakatannya, organisasi pergerakannya sudah ada dibentuknya. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu pada periode 1945 sampai 1950, ini adalah periode HAM di mana pada masa awal kemerdekaan ini menekankan pada hak untuk merdeka, hak untuk kebebasan berpendapat, berserikat, kemudian kebebasan menyampaikan pendapat di parlemen. Perkembangan ini penting sehingga dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang partai politik. Jadi aspirasi terkait untuk kebebasan berpendapat itu bukan diarahkan ke pembentukan partai politik. Sehingga pada tahun 1950 sampai 1959 ini benar-benar Indonesia pada masa kebebasan liberal gitu ya, di mana kebebasan individu, kemudian kebebasan berpendapat ini semakin banyak. Partai politik dibentuk juga bukan dari satu ideologi yang sama gitu ya. Pada tahun itu ideologinya itu beragam gitu ya, baik yang liberal, kemudian ada yang sampai partai komunis, sampai partai berbasis agama. Pada tahun 1950 sampai 59 ini benar-benar terjadi. Jadi partainya itu sangat banyak sekali dan bukan dari jumlah saja, tetapi juga dari segi ideologi itu banyak sekali. Nah, kemudian di parlemen itu benar-benar aktif sekali sehingga justru kekhawatiran pemerintah presiden pada saat itu kepentingan ekonomi masyarakat gitu ya terabaikan, karena tadi setiap partai itu apa ya istilahnya aktif menyuarakan kebebasan. Mereka berperang ideologi gitu ya sehingga lupa untuk melakukan atau untuk membangun. Banyak pada masa itu kan saking terbukanya, saking liberalnya gitu ya, saking bebasnya orang berbicara gitu ya, parlemen itu kemudian jatuh bangun tuh kabinetnya, baru setahun diganti, itu karena itu tadi di parlemen itu istilahnya sangat berisik gitu ya, karena tadi ideologinya itu ada bermacam-macam. Sampai tahun 59 dekret presiden dikeluarkan itu karena melihat kok mandek kabinetnya, parlemennya tidak bisa membangun seperti itu. Nah, tahun 59 sampai 66 ini sedikit nih kebebasannya tidak sebebas sebelumnya. Karena mulai tadi orde baru, orde lama gitu ya, Presiden Soekarno tahun 59 itu kan dekret presiden ya. Sehingga kalau di periodisasi kita itu adalah masa orde lama di mana kepemimpinan presiden itu sangat absolut. Gitu ya. Presiden itu kewenangannya sangat besar sekali. Dia bisa sampai membubarkan konstituante karena dianggap tidak lupa untuk membangun gitu ya. Fokusnya pada saat itu adalah untuk pembangunan ekonomi. Nah, hingga akhirnya terjadi peristiwa G30 SPKI tahun 65 sehingga tahun 66 orde lama itu jatuh digantikan orde baru. Nah, tahun 66 sampai 98 ini adalah masa-masa orde baru gitu ya. Nah, pada masa ini perkembangan HAM itu berusaha untuk dilindungi. Jadi kebebasan dasarnya itu tetap tetap diperhatikan, tetapi kebebasan berbicara, kebebasan berpendapatnya tidak lagi seperti periode sebelumnya. Lebih kepada
ini lebih kepada ini apa namanya tuh pembangunan, karena dilihat sejak sampai tahun 65 66 itu pembangunan itu tidak berjalan setelah Indonesia merdeka. Tetapi penegakan HAM-nya terjadi kemunduran tahun 60, tahun 70, tahun 80 itu justru terjadi pemunduran terhadap penegakan HAM karena pemerintah itu defensif dan sangat represif. Atas nama pembangunan, pemerintah itu membungkam gitu ya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat. Jadi kalau misalnya dilihat dari kebebasan berpendapat berserikat gitu dari tahun Indonesia merdeka tahun 45 6 sampai 659 itu adalah masa puncaknya. 5 sudah menurun dan pada masa Orde Baru itu agak sedikit tertutup terkait dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat karena fokusnya pada saat itu adalah ekonomi. Sampai kemudian tahun 98 gitu ya terjadi peristiwa apa namanya tadi reformasi gitu ya, menurunkan paksa Orde Baru gitu ya, karena dianggap tadi itu pembungkaman terhadap kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat. Walaupun gitu ya pada masa Orde Baru itu penegakan HAM itu tetap dilakukan, tetapi memang lebih kepada hanya untuk pembuktian ya, buat alasan saja gitu ya, karena dianggap apa namanya itu negara Barat memojokkan pemerintahan Indonesia, sehingga pemerintah untuk membuktikan bahwa kita tetap memberikan perlindungan HAM ya udah dibentuk ada lembaga penegakan HAM seperti Komnas itu sudah ada pada masa Orde Baru, tetapi memang istilahnya kayak stempel atau cuman sebagai cap saja, sebagai syarat saja ada, tetapi realisasinya kemudian implementasinya tidak seperti apa yang diharapkan. Nah setelah reformasi sampai sekarang gitu ya, HAM itu mendapat perhatian besar karena banyak aturan HAM setelah reformasi itu masuk dalam peraturan perundang-undangan, bahkan di dalam undang-undang dasar. Kemudian apa namanya tuh, walaupun kemudian nggak tahu nih apakah kita akan kembali lagi pada waktu masa awal-awal kemerdekaan gitu ya, di mana kebebasan berpendapatnya itu sangat besar sekali, tetapi ya kan siklusnya kan gitu ya, naik turun itu kan terkait dengan hak sipil politik tuh. Kemudian ada juga hak ekonomi. Jadi kalau kebebasan berpendapat, kebebasan mengeluarkan, kebebasan berekspresi itu kepada hak sipol. Tetapi kan istilahnya orang membutuhkan juga hak ekonomi sosial budaya untuk meningkatkan meningkatkan taraf hidup gitu ya. Orang bisa saja bebas berbicara, tetapi kalau kemudian kehidupan ekonominya mandek juga kan jadi masalah. Makanya harus selalu berimbang. Jadi kebebasan sipilnya tetap ada, kebebasan ekonominya juga terjamin. Jangan sampai terjadi ketimpangan. Misalnya pemerintah fokusnya hanya ekonomi, kemudian melalaikan mengenai hak sipol. Atau misalnya kebalik, memberikan porsi yang sangat besar terkait dengan hak sipol, tetapi lupa terkait dengan hak ekonomi sosial budaya. Nah itu perkembangannya itu seperti itu HAM di Indonesia. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasannya? Sudah cukup jelaskah? Masih mengikuti perkuliahan? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan hak asasi materi perkuliahan kita? Sudah cukup jelaskah? Ibu, saya ingin bertanya. Ya. Saya masih agak kurang paham, Bu, sama yang maksud HAM universal dan partikular itu, Bu. Ya, berarti kamu sudah lihat di Evieta ya, bahan diskusi minggu ini. Iya. Yaitu tadi perbedaan persepsi, perbedaan apa ya, persepsi terhadap dunia barat dan dunia timur terkait dengan penegakan HAM. Jadi kalau secara universal gitu ya, tadi kan sudah disebutkan bahwa hak asasi manusia itu kalau secara universal artinya dia seharusnya bisa diterapkan dimanapun.
oleh siapapun, gitu ya. Jadi tidak melihat waktu, tidak melihat tempat, tidak melihat siapa subjeknya. Jadi dia berlaku secara universal. Itu menurut azas universalitas. Tapi kalau patrikular itu kan harus dilihat gitu ya. HAM itu misalnya terkait dengan hak hidup misalnya. Memang kita sepakat itu adalah hak yang paling hakiki, itu hak yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi untuk dunia timur gitu ya, untuk orang-orang memiliki hidup di dunia timur di mana kebudayaan gitu ya itu masih berlaku, agama masih kuat misalnya seperti itu. Masih ada penafsiran bahwa terkait hukuman mati gitu ya, terkait balas dendam, bukan balas dendam ya, balas dendam ya istilahnya kan ada kalau misalnya keluarganya dibunuh dia punya hak untuk membunuh. Nah itu kan pemikiran-pemikiran bahwa terkait dengan hak hidup pun di dunia timur itu masih tidak seperti ada di dunia barat gitu ya. Jadi kalau di dunia barat itu hak hidup itu hak yang mutlak gitu ya. Orang itu tidak bisa dijatuhi hukuman mati karena yang bisa mencabut atau mengambil hidup manusia itu adalah Tuhan yang menciptakan. Tetapi kalau di dunia timur gitu ya, dengan latar belakang agama, dengan latar belakang budaya gitu ya, dimungkinkan karena syarat-syarat tertentu. Nah, penafsiran-penafsiran inilah yang kemudian menjadi sedikit clash gitu ya untuk penegakan HAM, ide HAM yang dibawa barat ke daerah timur, ke dunia bagian timur. Jadi artinya apa? Ya kita kalau melihat dari sejarahnya mungkin ya, di dunia barat itu kan kejadian pelanggaran penegakan hukum itu kan penegakan HAM itu kan tadi dari sejarah aja dia sudah mulai lebih dahulu gitu ya. Tahun 12-15 aja mereka sudah mulai memikirkan mengenai persamaan hak antara raja, bangsawan, warga negara. Nah, kalau di timur kan belum ada hal itu. Lebih kepada kebudayaan, gitu ya. Ada welas asih dan segala macamnya. Walaupun kemudian ada hal-hal tertentu yang menjadi istilahnya sedikit berbeda dengan dunia barat. Istilahnya mereka sudah mengalami terlebih dahulu lah dibandingkan orang di dunia timur. Persepsi-persepsi itu yang kemudian menjadi perbedaan terhadap persepsi penegakan HAM. Jadi kalau HAM di barat itu benar-benar diinginkan untuk diberlakukan sama gitu ya. Tetapi di dunia timur itu tidak bisa seperti itu. Bahkan sampai sekarang dunia timur itu juga masih kental dengan tadi atas nama agama, atas nama budaya, sehingga tadi penegakan HAM-nya tidak seperti apa yang diharapkan atau apa yang sudah tercantum di dalam yang disepakati oleh mereka misalnya dari konvensi PBB tadi gitu ya. Jadi akhirnya supaya jangan sampai kemudian penegakan HAM-nya mandek, makanya sebagai anggota PBB gitu ya, negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi itu dia harus melaporkan secara berkala apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan tadi konvensi misalnya penghapusan diskriminasi rasial, apa yang sudah dilakukan pemerintah itu dan bagaimana implementasinya. Jadi akhirnya hal-hal yang seperti itu yang bisa dilakukan oleh dunia barat ke dunia timur supaya istilahnya persepsinya sama dulu deh. Kalau penegakannya agak sulit untuk dipaksakan benar-benar dilakukan, minimal kita punya persepsi yang sama dulu nih terkait dengan hak asasi manusia. Gitu. Jadi perbedaan persepsi itu tadi yang terjadi antara universal sama patriarki, apa tadi istilahnya? Partikular ya kalau partikular ya. Partikular itu kan artinya tidak seabsolut, tidak seperti ya perbandingan perbedaan antara universal sama partikular tadi. Jadi kalau universal itu benar-benar utuh, kalau partikular itu hanya sebagian saja. Gitu loh. Itu tadi karena ada perbedaan persepsi, baik karena latar belakang budaya maupun karena latar belakang agama misalnya. Karena kalau di barat itu kan budaya sama agamanya itu sudah menjadi urusan masing-masing. Kalau di dunia timur budaya sama agama itu masih urusan kelompok.
Jadi agak sulit kemudian memaksakan penegakan HAM seperti apa yang diharapkan atau apa yang dilakukan oleh dunia barat untuk kemudian ditegakkan di dunia timur. Seperti itu. Jadi ada perbedaan persepsi terkait tadi. Kan ada banyak kan? Kita juga di Indonesia kan seperti itu. Tanya deh di masing-masing kalian. Apakah kalian benar-benar akan persepsinya sama gitu ya terhadap tadi terkait dengan transgender sajalah. Kalau di dunia barat gitu ya, transgender itu perlakuannya sudah sama. Kalau di Indonesia, apakah semudah itu menerima transgender? Gitu ya, perlakuannya. Itu kenapa kalian tidak bisa memperlakukannya sama? Karena tadi kita masih dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh agama. Ada beberapa agama yang kemudian mengharamkan hal tersebut. Ada beberapa budaya yang menentang hal tersebut sehingga masuk ke dalam pola pikir kita. Gitu ya, dianggap itu sebagai suatu kesesatan. Kalau di dunia barat enggak. Kalau itu udah pilihan pribadi, ya itu suatu yang harus dihargai. Walaupun kemudian bertentangan dengan agamanya. Karena mereka sudah memisahkan tuh agama udah masing-masing. Ya kan? Kelompok aturan budaya juga sudah masing-masing. Bagaimana kan penghargaan terhadap individu kalau di barat. Kalau kita kan enggak, masih komunal. Nah, itu persepsi akhirnya timbul perbedaan persepsi-persepsi itu. Gimana Anissa? Iya Ibu, berarti di Indonesia sendiri menganut paham HAM partikular ya Bu? Ya, kan Indonesia masih di timur, belum pindah ke barat kita. Terima kasih Ibu. Ya. Ada lagi? Nah, nanti untuk menambahkan referensinya, nanti dicoba dicarikan tugas hari ininya kan bukan melihat video ya, lebih ke baca artikel kan. Nah, nanti kalian tambahin lagi sumbernya mengenai hal tersebut sehingga pemahaman kalian terkait tadi universal sama partikular itu punya pemahaman yang kalau saya kan lebih kepada pencontohan ya, gitu ya. Nah, penjelasannya mungkin bisa kalian baca dari literasi-literasi seperti itu. Tetapi supaya dapat gambaran tuh, oh arahnya tuh ke situ. Supaya kalian tuh tahu dulu barangnya tuh apa sih gitu. Nanti ditambahkan dengan referensi-referensi dari artikel ataupun dari berita misalnya seperti itu. Ada lagi? Makanya kalau banyak kan di sekarang apalagi gitu ya, dunia timur umumnya gitu ya, kayak dunia yang masih kental agamanya tuh kayak di Timur Tengah misalnya, itu kan ekstrim sekali bedanya dengan dunia barat. Itu kan tadi, walaupun mungkin gitu ya, itu persepsi saja sih. Padahal kayak misalnya Nabi Muhammad gitu ya sudah melakukan tentang persamaan derajat gitu ya dengan perempuan gitu ya. Walaupun kalau sekarang misalnya Afghanistan gitu ya yang negaranya negara Islam gitu ya, harusnya kan dia tunduk sama ajaran Nabi Muhammad, tetapi dalam implementasinya kemudian perlindungan atau apa ya hak terhadap perempuan itu justru berbeda prakteknya dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi. Nah, itu kan jadi permasalahan. Ini agama atau budaya yang menjadikan pembatasan wanita seperti tadi. Tetapi memang ada pengaruhnya terkait dengan penegakan HAM. Itu baru satu contoh, belum contoh-contoh yang lain tentang hukuman mati, tentang hukuman pancung tangan, hukuman potong tangan, gitu ya. Kenapa itu masih diberlakukan? Karena masih tadi agamanya masih memperbolehkan hal tersebut, gitu ya. Karena di Barat itu mereka itu kan bukan berdasarkan agama, berdasarkan rasionalitas, gitu ya. Karena manusia dilahirkannya sama, maka harus diperlakukan sama. Perbuatan-perbuatan yang menyiksa manusia, gitu ya, itu harus sudah ditinggalkan. Kan prinsipnya seperti itu. Tetapi kalau yang orang berlatar belakang agama mikir bahwa ini adalah bagian dari penebusan dosa. Ya kan? Kalau yang percaya, kalau yang tidak percaya kan beda. Makanya hal-hal yang seperti ini kemudian perlu dijembatani. Bagaimana cara menjembatani? Yaitu masukkan dulu persepsinya, sama dulu. Nanti baru bisa berangkat
dari titik pijak yang sama. Kalau startnya aja udah beda, pencapaiannya juga pasti akan berbeda. Nanti jatuhnya seolah-olah HAM-nya itu dipaksakan karena kepentingan tertentu, bukan karena kesadaran. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Minggu depan diskusinya masih tentang HAM, tetapi mungkin saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan terkait HAM, boleh kita diskusi minggu depan. Tetapi rencananya materi yang mau saya sampaikan adalah mengenai Pancasila seperti itu. Cukup? Ada lagi? Sudah cukup ya? Kalian bisa lanjut di Evieta. Jangan lupa absen. Oh ya, ini linknya itu akan sama terus ya. Jadi saya tidak perlu tanya lagi ya minggu depan, karena linknya udah pasti sama ini ya. Iya, Ibu. Oh ya, oke. Karena saya pikir linknya setiap minggu diperbarui, makanya ketika dari pagi nggak ada link kuliah, saya mengingatkan kembali. Tapi kalau nggak ada, berarti minggu depan kita kuliahnya pakai link ini lagi ya. Oke, sip. Oke, sip kalau begitu. Terima kasih. Selamat melanjutkan perkuliahan. Jangan lupa tugas-tugasnya ya. Nggak boleh lagi nanti ada komplain, Ibu belum mengumpulkan tugas karena internetnya down. Sudah diingatkan berkali-kali loh. Jadi tidak ada lagi misalnya alasan seperti itu. Oke? Tanggal 26. Ya, Bu, siap, Bu. Infografis sebelum tanggal 26. Sebelum jam 10 malam. Ingat ya. Jangan lupa. Nggak boleh lagi ada WA seperti itu lagi. Sip, kalau nggak ada, sampai minggu depan, jangan lupa absen. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.